Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6, kelas 12-6 ingin menampilkan pemaparan materi diagram pencar statistika bivariat. Oke, sebelum masuk ke materi kita, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, yaitu ada Ahdan Risman, Dimas Harimurti, Muhammad Azri Fatoni, Muhammad Hibrizi Abizidan, Selva Aprila, dan Zahro Tushita. Baik, materi yang kita bahas akan ada pengertian diagram pencar, korelasi data, interpretasi data atau interpretasi korelasi, dan langkah-langkah membuat diagram pencar dan hasil diagram pencar yang akan kita bahas. Oke, apa itu diagram pencar? Diagram pencar adalah diagram grafis yang menampilkan hubungan antara dua variabel kuantitatif dengan mempresentasikan setiap pasangan data sebagai titik pada sumbu X dan Y. Tujuannya adalah untuk mengamati dan menguji korelasi atau kekuatan hubungan antar variabel tersebut, apakah bersifat positif atau negatif atau tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, selanjutnya itu ada korelasi data. Apa sih yang dimaksud dengan korelasi data? Oke, jadi saya akan menjelaskan. Korelasi data adalah hubungan statistik yang menunjukkan seberapa erat keterkaitan antara dua variabel atau lebih dalam suatu penelitian atau pengelola data. Dengan kata lain, korelasi membantu kita mengetahui apa perubahan pada suatu variabel diikuti oleh perubahan pada variabel lain serta arah hubungan tersebut. Misalnya, jika kita memiliki hubungan antara tinggi badan dengan ukuran sepatu, korelasi akan menjelaskan apakah semakin tinggi badan maka nilai cenderung meningkat atau hubungan positif, atau justru sebaliknya, atau bahkan tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, ini contoh dari korelasi data. Yang pertama itu ada positive correlation. Positive correlation itu menunjukkan dari kiri bawah ke kanan atas. Dan yang kedua ada negative correlation, yaitu dari kanan bawah ke kiri atas. Dia menunjukkan negatif. Lalu yang ketiga itu atau yang terakhir ada non-correlation. Dia tidak menunjukkan adanya korelasi atau datar. Selanjutnya ada interpretasi data. Interpretasi data adalah proses memberikan makna, penjelasan, atau pemahaman terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah, sehingga data tersebut tidak hanya berupa angka atau informasi mentah, tetapi bisa dipahami serta digunakan untuk menarik kesimpulan, membuat keputusan, atau memecahkan masalah. Lalu ada interpretasi korelasi. Interpretasi korelasi adalah proses memahami dan menjelaskan arti dari hasil perhitungan korelasi antara dua variabel, baik dari segi arah hubungan maupun kekuatannya. Jadi, bukan hanya menghitung angka koefisien korelasi, tetapi juga menjelaskan apa makna angka tersebut dalam konteks data yang diteliti. Interpretasi korelasi ada 3. Yang pertama, interpretasi korelasi positif. Jika variabel X naik, variabel Y juga naik. Jika variabel X turun, variabel Y ikut turun. Keduanya bergerak searah. Yang kedua, ada interpretasi korelasi negatif. Jika variabel X naik, variabel Y turun. Jika variabel X turun, variabel Y naik. Keduanya bergerak berlawanan arah. Yang ketiga, tidak ada korelasi. Jika tidak ada korelasi, maka interpretasi yang didapatkan adalah nilai variabel X tidak mengaruhi nilai variabel Y. Nah, selanjutnya di sini itu ada langkah-langkah membuat diagram pencar ya teman-teman. Jadi, yang paling pertama itu kalian mencari data berpasangan. Misalnya di sini itu tinggi badan sama ukuran sepatu. Nah, yang kedua itu kalian tentuin variabel X sama Y-nya. X itu horizontal dan Y itu vertikal. Nah, kalian bisa bebas tuh mau taruh tinggi badan di X atau Y, ataupun sebaliknya, sama aja. Yang ketiga, kita ngasih skalanya. Jadi kita tarik garis horizontal dan vertikal. Yang keempat, itu kalian plot data. Jadi kita masukin data-datanya dengan cara kita nitikin di skala yang tadi udah kita buat ya. Nah, kalau udah selesai nih, kita masuk ke nomor 5. Kalian amatin tuh bolanya, apakah positif, negatif kah, atau justru nggak ada korelasi. Lalu nomor 6, kalian tambahin keterangannya. Tujuannya itu buat mempermudah aja sih. Jadi sumbu X misalnya tinggi badan, Y ukuran sepatu. Jadi kalian tahu gitu.
Nah, kalian kan tadi udah belajar langkah-langkah membuat diagram pencar. Nah, selanjutnya itu ada contoh soal nih. Misal, kelompok siswa atau siswi ingin mengetahui hubungan antara tinggi badan dengan ukuran sepatu. Nah, tinggi badan di sini kita tandain dengan X, ukuran sepatu Y. Nah, ini data-datanya teman, ada 40 orang. Nah, dari data tadi kita buat jadi diagram pencar teman-teman. Nah, di sini itu X ada tinggi badan dan Y itu ukuran sepatu. Nah, kalian bisa lihat itu ada titik-titik teman-teman. Nah, dia bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, kita bisa simpulkan kalau hasil dari diagram ini itu relasinya adalah positif. Kenapa? Karena kalian bisa lihat sendiri juga tuh ada garis. Nah, itu garis best fit teman-teman. Baik, itulah materi yang kita bahas. See you di part 2.